Pemirsa Metro TV Lampung, mengemban pendidikan setinggi-tingginya tentu sangat diperlukan guna menciptakan dan melahirkan sumber daya manusia yang unggul dan bermutu. Pada dialog spesial kali ini, saya sudah bersama dengan Rektor Institut Teknologi Sumatera, Prof. Ovyar, dan kita akan membahas tentang mewujudkan ITERA Center of Excellence. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak. Kabarnya seperti apa nih, Prof? Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik, sehat ya, Prof ya. Saya baru selesai kena COVID ya. Tapi sekarang sudah pulih ya, Prof ya? Ya, mudah-mudahan pulih ya. Amin, Tapi amin. tes swab sudah 2 kali dan negatif ya, alhamdulillah. Amin, semoga selalu sehat selalu ya, Prof ya. Ya, terima kasih Oke, banyak. Prof. Terima kasih Ini banyak. kita akan membahas kan, Prof, tentang mewujudkan ITERA Center of Excellence. ITERA memiliki tagline ada ITERA for Sumatera, ada ITERA Center of Excellence. Sebenarnya filosofinya ini seperti apa sih, Prof, hingga muncul tagline ini? Ya, jadi kita balik kepada histori ITERA dulu. Tidak terlalu lama karena kami baru berusia muda, 6 tahun, tepatnya 2014, 6 Oktober 2014. Jadi kami sedikit sejarah kenapa ITERA didirikan dan kenapa di Pulau Sumatera dan kenapa di Lampung. Jadi ceritanya begini, jadi pada tahun 2012 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada saat itu melihat bahwa 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu 2045, itu akan ada kebutuhan terhadap engineer yang sangat besar. Terutama untuk Indonesia karena kita mempunyai keberuntungan yaitu di bonus demografi. Di mana pada saat itu nantinya jumlah atau persentase dari Indonesia yang berada pada usia kerja itu sangat tinggi. Sudah barang tentu, usia kerja itu harus diisi dengan usia kerja yang orang terampil, tenaga terampil. Nah, kita bisa. Nah, pada saat yang sama, di saat negara kita 2045, 100 tahun itu, kita bonus demografinya banyak usia kerja, di tempat kita, rekan-rekan kita yang lainnya, di negara yang lain, industri lainnya itu, terbalik. Pada saat itu mereka mempunyai usia penduduk yang usia yang tua itu lebih banyak daripada yang usia kerja. Oleh sebab itu kita membutuhkan. Nah, itu tidak bisa dilihat dihasilkan dengan hanya 2 institut teknologi pada saat itu. Yaitu kita punya hanya ITB dan ITS. Itu yang pertama. Oleh sebab itu dibutuhkan adanya institut teknologi lainnya untuk mengisi. Dan yang kedua, itu adalah disparitas regional antara Jawa dengan luar Pulau Jawa. Pada saat itu orang ingin mendapatkan pendidikan tinggi khususnya di bidang teknik itu semua berlari ke Pulau Jawa. Dan setelah di Pulau Jawa selesai dan tidak kembali. Karena bekerjanya itu banyak di Pulau Jawa. Oleh sebab itu makanya pemerintah pada saat itu memerintahkan agar institut teknologi yang bakal dibangun yang baru ini selain daripada mengisi poin pertama juga harus diletakkan untuk bisa mendistribusikan perbedaan antara keberadaan daripada institut teknologi. Makanya lahirlah di Sumatera 1, di Pulau Jawa 1, di Pulau Kalimantan 1. Di Sumatera ITERA, di Pulau Kalimantan ITK dibina oleh ITS, ITERA dibina oleh ITB. Sehingga lahirlah kita di sini. Nah, agar ini bisa terjadi, kami melihat kenapa cerita mereka tidak kembali. Salah satu korbannya saya nih. Saya orang Minang, gede di Medan, kemudian kuliah di ITB, kuliah di Jawa, dan tidak kembali lagi. Nah, saya ngelihat di sini, kita mencoba, kita harus menjadi Center of Excellence. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan lain harus menjadi center of pusat unggulan. Unggulan yang mana? Unggulan yang berada di Pulau Sumatera. Jadi prodi-prodi yang kami bangun, yang dibangun di ITERA ini betul-betul kami bertanya kepada para pemimpin dari daerah, yaitu yang gubernur. Tapi yang paling pasti tahu isi perut daripada provinsi itu adalah Ketua Bapeda. Kami tanya ke Ketua Bapeda, 25 tahun ke depan rencana strategis Bapak apa? Nah, kami minta mereka bicara, dari situ keluarlah prodi-prodi yang dibutuhkan. Berarti prodi-prodi yang dikeluarkan ini sudah diriset terlebih dahulu ya, Prof, seperti itu ya, Prof? Kita lihat kebutuhannya apa, Pulau Sumatera itu apa, dari situ ya kita kembalikan. Jadi apa nanti lulusan yang dihasilkan itu akan bisa kembali dan bekerja di Pulau Jawa karena
pekerja mereka itu dia itu dibutuhkan oleh Pulau Sumatera. Berdasarkan data yang sudah ada, Prof, itu yang kebanyakan yang dibutuhkan teknik apa, Prof, sebenarnya, Prof, di Pulau Sumatera ini, Prof? Secara umum ada. Jadi contoh yang sekarang yang dibutuhkan pada saat sekarang itu informatika. Kemudian saat dibutuhkan sekarang yang paling ramai sekarang adalah farmasi dan lainnya. Tapi itu merata semuanya. Kita lihat memang Pulau Sumatera kan kita Indonesia kan ring of fires, pusat gempa dan lain-lain, itu benar. Jadi apa namanya tantangan bisa menjadi peluang buat kita. Jadi misalnya pertambangan, kemudian yang lain-lainnya itu memang banyak. Panas bumi itu terbesar di Pulau Sumatera sebenarnya. Itu yang harus kita coba lihat. Jadi intinya di sini adalah Center of Excellence, dan satu lagi misi kita itulah ITERA untuk Sumatera. Jadi urusan kita ini. Jadi orang-orang tidak perlu semua pulau ke Pulau Jawa semua bekerja, tidak. Semua orang dikembangkan sehingga nantinya pengembangan di Indonesia itu merata. Nah, pada tahun 2045 lain lagi. Kita harus menghasilkan lulusan yang tidak saja dibutuhkan oleh Indonesia karena usia kerja. Kalau nggak ada guna usia kerja, tapi semua itu ya tidak berpendidikan gitu. Jadi kamu betul-betul melihat. Dan pasar kami itu bukan Indonesia saja. Pada yang sama, nanti 2045, itu tuh orang-orang luar lain tuh membutuhkan tenaga kerja. Karena mereka tidak ada yang kerja, karena orang tuanya lebih banyak daripada. Nah, dia membutuhkan dari mana? Itulah bangsa kita nanti, Indonesia. Oleh sebab itu kami bekerja cepat sekarang, bekerja berlari untuk bisa menghasilkan ini. Ada 5 yang saya perhatikan dalam membangun yang namanya perguruan tinggi itu. Pertama itu adalah sarana prasarana. Tanah kami sangat luas, 275 hektar. Tapi penunjangnya tidak ada pada saat itu. Gedung belum ada dan lain-lain belum ada. Gedung kuliah belum ada, gedung labtek belum ada, gedung pustaka belum ada, macam-macam. Nah, itu menjadi masalah besar kita. Yang kedua adalah SDM. Tidak ada artinya gedung kalau tidak ada dosen, tidak ada tendik dan lain-lain. Nah, ini 2 yang utama. Yang ketiga jelas tadi mahasiswa kita. Kami harus punya mahasiswa yang baik. Dan alhamdulillah kita sudah mengikuti melalui SNEBPTN, SB, satu lagi SMM. Ya. Yang ketiga kurikulum. Nah, ini yang terpenting karena kurikulum kita itu harus khas sesuai dengan Sumatera tadi. Prodi kita kumpulkan kurikulum kita. Nah, kami memikir di sini kurikulum kita ini saya tidak penting kalau nanti kalau kita lahirkan kita bersaing dengan Unsri, kita bersaing dengan Unila, kita bersaing dengan USU. Mereka sudah berkembang dengan baik. Nah, kita melihat bagaimana pola-pola kira-kira mana yang belum terisi. Nah, kami itu lihat tuh hilirisasi. Oke, Prof, kita akan bahas ini lebih lanjut. Boleh, kita akan membahas ITERA lebih lanjut dan lebih detail lagi, Prof, di segmen berikutnya. Mangga. Pemirsa Metro TV Lampung, kita akan membahas lebih detail dan juga lebih lanjut terkait ITERA setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Dialog Spesial.